sudah berkontribusi banyak untuk memajukan promosi budaya Indonesia sekaligus melestarikan begitu banyak budaya nasional kita dan juga berpartisipasi di banyak kegiatan yang juga ya pada akhirnya banyak membantu kita di KJRI Pak untuk di berbagai acara Hong Kong Flower Show, Hong Kong ASEAN Cultural Festival, dan juga teman-teman sekalian di kesempatan siang hari ini nanti teman-teman akan bertemu dari teman-teman rekan-rekan interpreter atau penerjemah. Ada Bu Andi dan teman-teman, nanti silahkan saling berkenalan. Teman-teman interpreter juga berkontribusi banyak membantu komunitas Indonesia di Hong Kong, khususnya teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung menghadapi permasalahan di pengadilan, di kepolisian, membantu menerjemahkan dan lain sebagainya. Nah, dua dari organisasi yang berkontribusi besar ini siang hari ini Pak Konjen mengundang kita untuk berdiskusi bersama, berbincang-bincang bersama, tapi nggak formal ya, kita santai aja. Dan kami persilahkan ke perkenan Bapak Konjen untuk menyampaikan sambutan sekaligus memulai bincang-bincang kita. Silakan Bapak. Makasih Pak Clement. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pertama-tama teman-teman sudah berkenan hadir. Inginnya kita itu di luar ya. Karena kalau di luar itu kan merasa lebih bebas gitu kan. Tapi ternyata ya kita nggak bisa ngelawan yang di atas ya. Karena minggu lalu cuaca masih bagus. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini ya kita dihadapkan pada cuaca seperti ini. Tapi kita juga maklum inilah Hong Kong kan. Jadi alhamdulillah teman-teman masih berkenan hadir. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Clement, memang ini adalah ide dari kita di KJRI. Satu, tujuannya kita harus berterima kasih pada teman-teman ini. Karena teman-teman juga sudah melakukan sebagian tugas dari kami. Pertama, undangan pada hari ini itu adalah khusus untuk teman-teman yang bergerak dalam organisasi kebudayaan. Sangat beragam. Dalam catatan kami di KJRI itu tidak kurang dari 40 organisasi masyarakat kita yang bergerak dalam bidang budaya. Dan sepak terjangnya sudah luar biasa, ya kan? Tapi nanti saya juga ada mungkin semacam ketika kita dialog nanti kita bisa bertukar pikiran. Karena saya yakin teman-teman kalau tampil yang namanya di kegiatan-kegiatan Hong Kong Flower Show, apalagi itu yang Asian apa itu yang ethnic culture itu mungkin sudah tidak asing. Tapi saya yakin teman-teman itu ingin juga tampil yang dalam satu acara penyelenggaranya itu adalah KJRI. Saya yakin. Dan tahun inilah salah satu kesempatan terbaik. Ada dua momen penting tahun ini. Pertama adalah 80 tahun kita merayakan atau kemerdekaan kita tahun ini pas 80 tahun dari nanti Agustus. Yang kedua, tahun ini juga kita merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kita dengan Tiongkok, Indonesia Tiongkok. Jadi biasa kan kalau di kita kelipatan 5, kelipatan 10 itu kan ada kegiatan besar. Nah ini alhamdulillah sudah berjalan hampir 6 bulan untuk sunyi senyap. Nah ini ya, padahal lihat potensi kita luar biasa. Warga Indonesia yang ada di Hong Kong hampir 180.000, ya kan? Teman-teman ya mayoritas kan adalah pekerja rumah tangga, itu 90%-nya. Ya. Jadi kenapa kita tidak mencoba tahun ini membuat satu kegiatan? Tidak perlu harus kegiatan besar seperti tahun lalu ya Bu Andi ya. Yang Indonesia Week karena itu makan biaya besar. Tapi kan kita ada rangkaian kegiatan. Nah, nantilah saya itu baru spill sedikit nanti ketika kita sudah makan kita berbicara bagaimana kita mengisi 6 bulan ke depan ini gitu. Dan untuk itu terima kasih teman-teman dari kelompok atau ormas kebudayaan yang tidak henti-hentinya untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia baik dalam ya aktivitas rutin mingguan, karena setiap saya berkunjung ke satu tempat di mana warga kita banyak
park, di taman atau di bawah jembatan itu selalu ada teman-teman melatih bakat, ya kan? Dan itu pasti teman-teman yang namanya kalau udah berlatih seperti itu satu saat kan pasti ada kerinduan kapan saya tampil. Gitu. Inilah itu. Ya, jadi alhamdulillah Pak Abe nggak hadir ya? Nggak ya? Oh. Ya, jadi alhamdulillah tanggal 1 kemarin Pak Abe menyelenggarakan satu kegiatan besar. Jadi teman-teman bisa terhibur juga. Meskipun penampil utamanya ya artis lah ya. Teman-teman juga artis gitu loh kan, artis lokal gitu kan. Jadi sekali lagi terima kasih dari kami semua dan apresiasi juga buat teman-teman. Yang kedua, ini buat Bu Andi dan teman-teman Bu. Ini untuk interpreter. Kami ya tidak ada kata lain selain hanya terima kasih dan apresiasi yang tinggi karena teman-teman yang tergabung dalam interpreter ini yang membantu ketika ada warga kita utamanya pekerja rumah tangga yang menghadapi masalah hukum, ya kan? Karena bayangkan kalau penerjemahnya itu penerjemah abal-abal, nggak tahu apa yang terjadi, ya. Nah, kita tetap perlu menjaga komunikasi karena perlu ada mungkin apa yang kita harapkan dari KJRI, ya kan? Terus bagaimana caranya juga teman-teman yang mungkin menghadapi masalah hukum itu bisa juga kita berikan sedikit edukasi atau informasi. Karena yang namanya orang ketika ditanya sesuatu atau diinterogasi itu pasti di bawah tekanan, pasti psikologis karena itu sudah dikondisikan seperti itu gitu ya. Jadi belum lagi melihat mungkin polisinya atau apanya itu melihat terus gitu, itu pasti kekhawatiran, gugup yang tadinya sudah ada di kepala bisa hilang gitu. Nah, ini salah satu peran dari interpreter kita ini perlu juga untuk membantu menenangkan mereka, ya kan? Jadi alhamdulillah ini ada beberapa dan saya tidak akan berpanjang lebar karena lebih baik kita makan dulu. Karena kalau perutnya kosong nanti wah bahaya kita. Tapi saya ingin mencoba melihat dulu dari list yang sudah memberikan konfirmasi hadir pada hari ini ya. Pertama dari kelompok organisasi kebudayaan ini, ada dari kelompok Cempaka Putri. Nah, ada berapa orang ini Cempaka? 3. Bisa angkat tangan Mbak kalau ini? Ini tahun berapa berdirinya? Kalau Cempaka Putri berdirinya udah dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Sudah berapa anggotanya saat ini? Dulu kita tergabung, saya sendiri pribadi tergabung dalam paguyuban Paggalawan. Oh, oke. Sekarang Cempaka Putri berdiri di Green Family. Ada berapa anggotanya Kalau sampai saat Green ini? Family banyak sekali. Kalau Cempaka Putri sendiri hanya 3 orang ini. Oh, 3 orang Ya. ya. Tapi kalau di Green banyak sekali. Iya, kalau Green Green kita paham. Kalau Green itu saya kalau ke Victoria Park itu wah. Wah, makasih Ya, Pak. lingkungannya Green nih, orangnya juga pakai Green gitu. Jadi ini di bidang apa nih? Spesifiknya apa? Seni tari ya. Oh. Tari tradisional. Ya. Terima kasih, Pak. Yang kedua itu Condro Kartiko. Ada nggak yang mewakili Condro Kartiko? Karena ini memberikan konfirmasi. Belum datang Belum nih. datang ya. Yang ketiga itu SK Budaya Nusantara. Adakah yang mewakili SK Budaya Nusantara? Ada. Wah, ini. Agak maju sedikit, Bu. Ini tahun berapa nih berdirinya? Ada mic lagi tadi kan? Ya. Baik, kita juga tahu ini ada. Soalnya kan kalau nggak begini kita kan nggak kenal. Udah berapa lama, Bu? Testing. Sudah 7 tahun lebih Pak. 7 tahun. Bergerak dalam bidang Seni, seninya apa? tari. Tadi juga. Tari, iya. Ada berapa anggotanya saat ini? Ada 9. 9 ya. Iya. Ya, jadi Dulu ada banyak sudah ganti nama Pak. oh ganti nama. Dulu Biasa. anggotanya banyak yang pulang ke Indonesia. Oh iya. Tapi kan biasalah lihat Andi ya.
small is beautiful. Jadi yang penting adalah eksis. Cagak era digowo. Terima kasih. Berikutnya ada Frisia Budaya, ada Bara JP ini. Mana nih? Ini mic-nya bisa diinikan ke sana. Ini udah berapa lama, Mbak? Terima kasih Bapak Konjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Frisia Budaya Barat JP Hong Kong. Ya sebenarnya kami dari Barat JP udah lama sekali, udah semenjak tahun 2019 kemarin. 2019. Ya, tapi sekarang ini kami membuat baru Frisia Budaya karena apa? Yang kami lihat di Hong Kong ini belum ada ini ya, yang dari tarian dari daerah Madura. Dari kami membawakan dari daerah Madura. Iya. Ya. Oh, ada berapa anggotanya sekarang? Anggota kami baru 5 sekarang ini, Pak. Baru 5, Ya. kecil ya, masih kecil ini. Nanti kita akan sampai kepada yang besar. Terima Ya, kasih. terima kasih Mbak. Nah, ini sudah populer ini, Green Family. Ayo, ini berapa lama nih organisasinya dan anggotanya berapa Terima sekarang? kasih Bapak Konjen. Ya, mangga. Kiri ya? Duduk juga boleh. Senyamannya aja. Oke, perkenalkan nama saya Andika dari Green Family. Green Family berdiri dari tahun 2007. Ya. Kalau sekarang sekitar 18 tahun. Dan di sini Green Family saya perkenalkan, Ya. di sini Green Family terbentuk sanggar. Jadi Green Family merangkul ada 9 organisasi. Dengan tujuan kita bersatu biar kita lebih kokoh, biar Iya. kita lebih maju membawa nama Indonesia. Iya, Mbak. Ya termasuk Cempaka Putri ini adalah anaknya Green Condro Kartiko, Oh, iya. WTB, jadi banyak di dalamnya. Jadi dengan 9 katakanlah anak organisasi itu ada berapa sekarang total anggotanya gitu? Masing-masing ya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 10. Kayak TWB itu, ya. Kayak TWB itu ada sekitar 40 anggota. Kayak WTB itu Mbak Noah itu sekitar ya kurang lebih 30 anggota seperti itu. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Iya. Yang penting tujuannya Green merangkul, membentuk Iya. sanggar itu supaya kita lebih maju lagi. Terima kasih Mbak. Ya. Ini sangat beragam ya kegiatannya ya, ini budayanya. Berikutnya ini grup tari Dolalak Sari Sekar Ungu. Ini ada nggak yang mewakili? Dolalak Sari Sekar Ungu belum datang ya. Berikutnya Kanigoro Singo Manunggal Jati. Kanigoro ada? Belum. Kencono Wungu pasti hadir. Belum juga ya. Melodi ini harusnya hadir nih. Melodi ini saya pernah ketemu satu acara penyelenggaranya pihak Hong Kong, mereka yang tampil gitu loh. Oh, lagi pulang ya. Ah ini keren nih nama grupnya. Music Oh Yeah. Ada. Ini dia ternyata nyampe juga. Ayo Diana, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya, salam sejahtera. Saya Diana Azumi, founder Musik Oye sejak tahun 2022. Iya, kalau Musik Oye itu adalah ini ya, bersama teman-teman tentang musik akustik. Jadi yang memainkan musik di Musik Oye itu tidak dalam bentuk karaoke tapi musik akustik. Jadi saya membeli sendiri, menggunakan uang saya pribadi sendiri, membeli gitar dan alat-alat yang lainnya seperti kajon, amplifier dan mic gitu ya. Yang dalam komunitas ini ada berapa jumlahnya ini sekarang? Kalau untuk teman-teman yang setiap bulan satu kali itu ada sekitar 30 orang. Dan mereka adalah pemain musik, pemain vokal juga. Dan saya juga menciptakan lagu, Desember kemarin udah rilis.
Insya Allah nanti musik videonya akan saya rilis bulan 8. Saya membuatnya sendiri, jadi saya syuting sendiri. Jiwa Perantau Menyala. Mantap. Itu ada satu grup musik yang grup rock. Yang The Sally Rock ini adalah yang menyanyi Jiwa Perantau Menyala yang saya yang ada di rilis. platform Spotify. Iya, saya jual di iTunes. Namanya apa? The Sally Rock, iTunes ada, YouTube, terus Spotify juga. Iya, luar biasa. Ini makanya kalau kita tidak ketemu hari ini nggak tahu kita bakat-bakat. Karena saya pernah diundang oleh Diana Afri. Ya kemarin kita juga ada kerjasama dengan NGO juga yang 2 tahun yang lalu sama Caritas. Terus yang tahun ini kita juga dapat tempat di NGO AIDS Foundation yang MES yang di Jordan. Jadi kita mendapatkan sponsor tempat. Iya. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat ini nih. Terima kasih. Ini udah Assalamualaikum nasional warahmatullahi ini. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya paguyuban Gandrung Laraswangi. Nah, itu sate kelahnya apa? Ini. Ayo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Konjen, selamat siang kawan-kawan semua, dan selamat siang seluruh yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Kiran Wijayanti dari Paguyuban Gandrung Laraswangi Hongkong atau yang biasa dikenal dengan Pagalawa. Iya, Pagalawa. Iya. Iya, Pagalawa. Nama panjangnya Paguyuban Gandrung Laraswangi, dan saya sendiri mendirikan Paguyuban Gandrung dulu sebelumnya tahun 2015 bernama Laras Arum bersama kawan-kawan, dan setelahnya untuk Pagalawa sendiri berdiri tahun 2021. Dan anggotanya ada berapa sekarang? Anggotanya sekarang ada 25 orang. 25. Iya. Mungkin 45 lagi. Ya, dan kami bergerak di seni tari, juga di sosial budaya juga, yang kadang kita menggalang dana untuk kawan-kawan yang membutuhkan, dan seni sendiri kita bergerak di khususnya gandrung dan tari-tarian Banyuwangi. Terima kasih. Ya, Nah, ini sama-sama. ya kan. Silakan duduk kembali. Nah, ini kita sampai juga, ini salah satu legenda nih di Hong Kong nih, Paguyuban Reog Timo Wirowo. Sabar itu, penggemar nih. Ayo Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lintang. Saya anggota dari Paguyuban Reog Singowiromo Hongkong, di mana tujuan kita, yaitu visi misi kita adalah melestarikan reog itu sendiri kepada warga internasional gitu. Dan perlu diketahui bahwasanya Paguyuban Reog Singowiromo merupakan salah satu grup reog yang dinaungi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. Gitu, Pak. Tanya anggota ya, Pak ya. Anggotanya banyak yang bulan. Oh iya. Jadi berdirinya itu sejak tanggal 1 Oktober 2015. Jadi tahun ini jalan 10 tahun. Ya, jadi jalan 10 tahun. Kalau untuk anggotanya yang aktif mungkin sekitar 30-an. Wow. Tapi luar biasa. Salah satu yang menjadi perhatian oleh pengunjung saat Indonesia Week, Bu ya. Itu wah, luar biasa benar. Terima kasih Lintang. Nah, saya lihat ini ada Bukat nih. Bukat, dan dengar katanya Bukat mau kembali ke Indonesia. Gimana Bukat? Ayo Bukat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak undangannya untuk kali ini, dan selamat siang untuk semuanya. Apa yang disampaikan Bapak, saya ucapkan terima kasih khususnya untuk Singowiromo Hongkong. Ya benar, saya akan cuti 2,5 bulan. Besok saya terbang. Mohon doanya untuk semuanya. Kami doakan lancar pergi pulang, Bu. Saya nitip Singowiromo Pak kepada Bapak karena saya merasa bahwa KJRI adalah tempat kami bernaung, di mana misi dan visi kami adalah untuk melestarikan seni budaya dengan tujuan bahwa untuk menunjukkan kepada masyarakat luas, khususnya
kancah internasional. Maka saya tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan dan menitipkan CV kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buka. Jadi berbahagialah teman-teman Singowiromo memiliki salah satu tokoh seperti Buka ya. Berikutnya kita lanjut ke Pagar Nusa. Tadi ada yang pakai jaket. Nah ini silakan Pak. Ini di bawah PCNU ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak. Terima kasih atas undangannya dan selamat pagi setengah siang. Siang satu. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Yang perkenalkan saya Wanti Siva dari PJI Pagar Nusa Hongkong dan basis kita adalah di Banomnya NU Nahdlatul Ulama dan kita dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Kita Banomnya NU dan alhamdulillah Pagar Nusa berdiri di tanggal 18 Desember 2017. Sekarang berjalan sudah 9 tahun. Alhamdulillah kami sudah mempunyai anggota lebih dari 150-an lebih. Wow. Dan kita juga ada anak cabang ada 2 anak cabang, 1 perintisan. Anak cabang yang pertama di Cimsajoy dan yang kedua ada di Yulong dan juga ada perintisan di Songsoy. Dan kami minta doanya dari Bapak, mudah-mudahan kami melestarikan pencak silat yang digurui oleh Gus Maksum dari Lirboyo, mudah-mudahan di sini berkembang dengan baik dan terima kasih yang seperlunya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, ini salah satu kebudayaan kita yang diakui sebagai ininya UNESCO ya. Jadi kebudayaan yang wujud yang tidak berwujud gitu. Karena ada 16 kalau nggak salah. Jadi tadi itu ada pencak silat, mungkin nanti teman-teman ada yang dari 16 itu antara lain itu kan ada keris, kalau keris mungkin enggak ya. Angklung, terus apalagi kemarin gamelan ya baru ya. Reok juga baru ya Bu ya. Kebaya yang saya belum tahu, mungkin ada nanti kebaya kita nggak tahu ya. Tapi kebaya kan kita share dengan itu kan kebaya itu sangat ini ya dengan beberapa negara ya. Terima kasih Pak dari Pagar Nusa. Nah ini hampir sama nih. Saya juga pernah hadir acara mereka nih di Victoria Park. Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT. Nah, siapa ini yang wakilnya yang hadir? Silakan Bu. Ayo silakan. Terima kasih Bapak Konjen untuk waktunya. Selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari Persaudaraan Setia Hati Terate yang biasa disingkat dengan PSHT. Kami berdiri sejak tahun 2009 sampai sekarang 16 tahun. 16 tahun ya? Ya. Anggotanya kita yang warga, yang pelatih itu sekitar 150 orang. Untuk yang siswanya sekitar 60. 80. Berarti tidak ada tambahan lagi. Ya. Oke, terima kasih. Ini juga pencak silat nih ya, karena waktu saya ke sana. Ya, jadi ini kita nih kekayaan kita nih, kekayaan budaya. Nah ini yang duduk di kursi VIP ini Purna Paskibra. Ada MC ini MC ini telah go internasional dia nih. Ayo Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Hadia, kami dari perwakilan Purna Paskibra. Dan sesuai data yang kami ketahui, hanya di Hong Kong yang merekrut teman-teman Paskibra dari kalangan PMI. Dan saya dan teman-teman perekrutan di tahun 2024. Dan anggota kami sekarang masih ada 10 dan yang aktif kurang lebih 20. Dan visi misi kita sebagai Purna Paskibra tentu menjadi agen pelestarian budaya dan bahasa Indonesia dimanapun kami berada. Tentunya menginspirasi teman-teman generasi muda selalu bangga dengan identitas kita meskipun di luar negeri tetap cinta Indonesia. Dan tentunya menguatkan
menguatkan jaringan persaudaraan antara alumni Paskibra dan teman-teman yang ada di Hong Kong ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Hen. Jadi 2024 ini dengar-dengar katanya berlanjut 2025. Oh iya Pak, masih insya Allah. Dan nanti kita dari Paskibra mau mengadakan lomba juga mungkin dari teman-teman yang ikut bergabung pada tanggal 31 September. Apa kegiatannya apa? Lomba Pak, kita ada banyak lomba Pak. Ada lomba selodoran, lomba estafet kaos, lomba cari pasangan, lomba makan kerupuk, lomba tiup balon. Kalau teman-teman mau tahu informasinya bisa ngikutin Facebooknya Purna Paskibra ataupun IG-nya. Nanti hadiahnya menarik sekali Bapak. Tempatnya di mana? Di Causeway Bay di Victoria. Oh, Victoria. Iya. Jadi kita juga mengundang teman-teman semua untuk berbahagia bersama. 31 ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Hen. Terima kasih. Berikutnya Sanggar Budaya. Ada kan yang mewakili Sanggar Budaya? Ayo. Ini nama-nama yang sering kita dengar gitu, tapi kita nggak tahu. Silakan. Selamat siang. Selamat Perkenalkan siang. saat ini kami perwakilan dari Sanggar Budaya. Saya membawa teman-teman empat, yang satu Putri Kartini yang pastinya tidak pernah ketinggalan untuk ikut kami. Oke, perkenalkan dulu, kami berdiri pada tahun 1996 pada tanggal 21 April. 29 tahun kami ada di Hong Kong, tetapi dalam tanda kutip saya bergabung di Sanggar Budaya sudah 20 tahun lebih. Sesuai misi dan visi kami melestarikan budaya bangsa di negeri Hong Kong, di negeri beton, dan juga di negeri-negeri yang lain tentunya. Itu sesuatu yang amazing dan penuh dengan kenangan. Bagaimana sulitnya, susahnya kita melestarikan, kita mengenalkan budaya kita di masyarakat Hong Kong tentunya juga dan masyarakat yang lain. Kita pernah sakit hati. Kenapa? Waktu kita tampil dengan kostum kita tari Bali, inilah performance, he is from Thailand. Dari bawah panggung saat saya tarik itu MC, no, I am from Indonesia, this is from Indonesia. Dan kami memperkenalkan budaya Indonesia. Tari kami bukan hanya fokus di satu tari, tetapi kami mempunyai tari dari Sabang sampai Merauke, Bali, Jawa, Sumatera, Aceh, kita semua ada tari. Dan alhamdulillah kita mempunyai kostum tari 100 lebih asli dari Indonesia. Anggotanya berapa? Anggota kami alhamdulillah yang aktif tinggal 25. Tetapi kami tetap bersyukur dengan sedikitnya anggota, tetapi kami masih bisa solid, masih bisa melestarikan budaya, dan kami masih bisa memberikan yang terbaik. Karena apa Bapak? Kadang kalau kita diundang, yang undang itu minta tari, saya minta tari dari sini. Waduh, waktu kita 3 minggu kita coba menari. Ayo pokoknya saat kita di rumah, waktu kita setrika, ingat musik. Karena kita udah menyiapkan tari Bali, ternyata penarinya minta tari Badinding. Oke, jadi kita harus ganti. Itu pun sering kali terjadi. Tetapi itulah kami sangat-sangat happy, dan kami juga terima kasih juga kepada semuanya, kepada KJRI yang memberikan wadah kepada kita untuk melestarikan budaya bangsa di Indonesia ini dan di Hong Kong, tentunya juga masyarakat yang lain. Dan kami juga bangga dari Sanggar Budaya lah teman-teman organisasi jadi tumbuh berkembang. Terima kasih semuanya, karena regenerasi adalah sangat-sangat perlu. Satu lagi, kenapa saya membawa Putri Kartini ke sini? Karena Putri Kartini adalah ikon dari Sanggar Budaya. Sanggar Budaya selalu setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Kartini, kita mengadakan lomba pemilihan Putri Kartini. Dan alhamdulillah Putri Kartini Sanggar Budaya menjadi ibu yang ada di Hong Kong, ada di Singapura, luar biasa semua mereka. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini berikutnya mudah-mudahan saya nggak salah sebut nih ya. Jangan-jangan di namanya nama-nama yang mungkin agak membingungkan. Sanggar Senam Magnat atau Magnate atau apa nih? Saya nggak tahu nih pakai senam ini. Ada wakilnya.
Biasanya kalau pesenam itu ininya tuh postur tubuhnya kan pasti wah gitu ya. Halo. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya perwakilan dari SSM Grup. Jadi baca ininya memang Magnate. Sanggar Senam Magnate. Magnate. Iya. Oke, Mbak. Ini tahun berapa berdirinya dan ada berapa anggotanya? Berdirinya sudah 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, saya gabung cuman baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Ya, ini ketuanya nggak hadir. Enggak apa-apa. Sama aja kan suara anggota dan ketua dan ini sama saja kok. Ini Ya, anggotanya 12. 12 ya. Jadi hanya spesialis di senam ya. Nah, senam apa sih yang di ini? Aerobik. Aerobik ya. Zumba. Itu lomba senam aerobik loh, acara tembak ikut 1 Agustus kan. Ya kan, jadi dikolaborasikan, pasti akan beristirahat, ya kan? Pak, kita rencananya juga ada senamnya Pak. Ada senamnya, itu aerobik sehat kan? Iya, jadi mantap lah pokoknya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Sari Pembani. Ada Sari Pembani? Belum ada ya. Kita lanjut. Nah ini tadi nih Saung Angklung dan Tari Hongkong. Sini Pak. Maju. Nah ini. Ayo. Selamat siang. Malah kepencet itu. Udah bisa. Selamat siang. Sorry. Testing. Selamat siang Pak Ojen, selamat siang semuanya. Terima kasih atas undangannya Pak Ojen buat Pensos Budaya juga, terima kasih. Perkenalkan, saya dari Saung Angklung dan Tari Hongkong. Saung Angklung dan Tari Hongkong berdiri 31 Agustus 2014, berarti kurang lebih mau 11 tahun. Kami fokus di alat musik tradisional, tapi kami kombinasi dengan lagu daerah, lagu nasional, dan lagu kantonis, Mandarin, bahkan bahasa Inggris. Untuk kedepannya kami juga akan bekerja sama dengan International Education Culture untuk memperkenalkan angklung dengan siswa-siswa di Hong Kong. Mohon doanya Pak, semoga semuanya lancar. Dan anggota kami yang aktif 15 orang, tapi kami selalu membuka siapa yang ingin bergabung silahkan, karena semakin banyak alunan musik angklung akan semakin terdengar merdu. Terima kasih Pak. Terima kasih, dan tahun ini juga tampil di Hongkong Club Show saya lihat ya. Iya. Ya. Terima kasih. Tapi yang satu lagi, kami mungkin kendala kami hanya di baju adat. Semoga untuk tampil selanjutnya kita bisa bagaimana caranya angklung bisa tampil sederhana tapi berkesan untuk yang menonton. Terima kasih Pak. Terima kasih. Berikutnya, nah ini tidak mudah, karena ini saya juga pernah beberapa kali ketemu dengan perwakilannya, Sinau Aksara Nusantara. Siapa singa? Oh, sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili, selamat siang semuanya, semoga sehat selalu. Saya mewakili dari Sinau Aksara Nusantara yang biasanya dihadiri Mbak Yayu, tapi orangnya pulang ke Indonesia. Untuk saat ini kegiatan kami masih belajar tentang aksara Jawa kuno, yaitu aksara Kawi, lewat online karena gurunya ada di Indonesia, dan berdiri pada tahun yang di Hong Kong berdiri pada tahun tanggal 8 Agustus 2021, dan sekarang masih aktif walaupun lewat online. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya ada berapa sekarang?
Anggotanya untuk saat ini sekitar 10 orang. 10 orang ya, karena itu tidak mudah, Mang. Perlu ketertarikan khusus ya untuk mempelajari. Terima kasih. Nah ini nih, ini hahaha kita ini. Mana nih, ada konde nggak di sini? Pulang kampung. Nah, ini stand up comedy. Ada yang mewakili. Wah ini Miss ini. Wah ini juara kemarin nih, ya kan? Ayo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pahlawan devisa. Selamat siang rakyat Indonesia. Saya kok daki dukder ya. Seperti musik hip hop di sini. Moga. Sebelumnya saya minta maaf ya. Apapun yang saya katakan nanti semua itu bercanda. Yang serius itu cuma cintaku padanya. Maaf Pak, bisa ke selatan sedikit. Soalnya bapak gandengnya tidak bisa diutamakan. Debat. Biasanya bawa foto, mana fotonya? Atau udah mendua hatinya sekarang? Perkenalkan, nama saya Misi, lengkapnya Misi Permisi. Sebenarnya tadi sudah banyak teman-teman yang menyebut nama saya ya. Visi dan Misi. Saya merasa terpanggil, you know. Terus kalau ada orang yang lewat juga ya, Misi Permisi, gitu kan. Bangga sekali nama saya disebut, walaupun sebenarnya itu bukanlah saya yang dimaksud. Iya, sekarang kenalan ya. Saya dari komunitas stand up comedy Kak Konde pulang kampung. Jadi saya itu anehnya Kak Konde ya. Saya dilahirkan lewat lomba stand up comedy bulan 2 lalu di KCI. Ini ada Pak Yul juga ya. Ini saksinya. Terima kasih sudah diundang. Ya alhamdulillah Kak Konde pulang kampung sehingga yang datang saya. Mungkin kalau Kak Konde nggak pulang kampung, belum tentu saya bisa di sini. Pertama kali saya masuk ke sini, saya itu langsung dek memandang Pancasila dan Bapak Presiden kita, Bapak Wakil. Jarang sekali loh. Belum tentu 5 tahun sekali saya ke sini. Ya emang ini baru pertama kali sih. Saya tadi itu nyasar. Ya Allah, sudah berjalan melewati gunung dan lautan. Berapa abad kita ada beberapa teman ke sini. Akhirnya naik taksi. Ternyata kita salah jalan. Ketemu sama bapak-bapak naik mobil bagus banget sih. Tapi orang Indonesia, orang ngomong bahasa Indonesia. Salah kalian, bukan di sini jalannya. Harusnya itu jalan raya ke kiri. Saya ingat ini juga jalan raya ke kiri. Akhirnya ya udah nyerah, kita naik taksi aja. Terus kita naik taksi, akhirnya kita ketemu di sini tadi. Saya langsung bahagia. Ya Allah Gusti, alhamdulillah saya tidak jadi nasar ya Allah. Sebenarnya komunitas stand up comedy itu baru ya. Baru lahir bulan September tahun 2023 ya, dan saya salah satu bayinya. Terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan mungkin? Hanya pertanyaan, katanya tadi kan hatiku hanya padamu, tapi bawa fotonya yang lain. Ini ternyata ini tulisan stand up comedy BMI Hong Kong. Anggotanya ada berapa sekarang? Ya kira-kira ada 50.500. Saya punya visi dan misi menghibur semua pahlawan dewasa yang ada di seluruh dunia. Yang galau-galau mungkin karena setiap hari diomeli majikan. Yang ya benar, susah kita itu mau curhat itu ke siapa, pokoknya apa-apa kita itu sendiri ya. Namun walaupun begitu, walaupun kita di sini jadi kuli, namun apa-apa itu kita bisa kebeli. Kita juga punya ya duta bangsa. Yang duta bangsa ya. Pahlawan devisa. Pahlawan devisa.
sekarang kita jadi kuli, siapa tahu pulang jadi menteri. Jangan, nggak apa-apa jadi kuli, nggak apa-apa kita jadi duta bangsa, jadi orang, begitu. Pekerja migran Indonesia. Indonesia. Pergi membawa harapan, pulang membawa keberhasilan. Dan tentunya bawa jajan. Terima kasih. Bisi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sengaja memang saya lakukan acaranya di sini. Karena kalau ke KJRI mungkin teman-teman juga sudah pernah atau juga ada rasa nggak enak ya. Tapi di sini kan lebih tenang suasananya dan dua tempat ini jadi Wisma dan kantor itu adalah rumahnya Indonesia. Ya kan ini bukan rumah saya, hanya disuruh untuk menjaga, memelihara. Jadi teman-teman juga harus bisa melihat, bisa juga bercerita nanti. Ternyata Indonesia itu memiliki rumah di sini. Itu intinya. Terima kasih misi. Kita lanjut ya, masih sedikit, nggak banyak lagi sih. Berikutnya Suro Sabdo Manunggal Budoyo. Siapakah yang mewakili? Nah ini nih, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari Suro Sabdo Manunggal Budoyo. Kita berdiri sudah 2 tahun dan baru 1 tahun ini kita mengganti nama grup kami. Dan kami memperkenalkan ada gedruk. Itu Pak, gedruk itu ya topeng seperti buto. Ya. Dan kita ada 10 dan ada lagi kita ada bandengan. Karena saya berasal dari Blitar dan anak buah saya semuanya dari Malang. Terus kebanyakan dari Malang Pak. Terus kita semuanya berjiwa berot. Jadi kalau setiap Senin sampai Sabtu kita penat dengan majikan, di saat Minggu kita berot Pak, senang. Gitu. Anggotanya berapa? Saya beranggotakan 18 orang. Dan kami juga ada remong dari Malangan juga. Dan next ke depan insya Allah kita akan mendatangkan reok kendang dari Tulungagung. Oh, doanya Pak. Iya, pokoknya kita dukung. Terima kasih ini ya. Jadi dengan kita bertemu begini kita tahu betapa kayanya Indonesia. Karena saya aja nggak tahu, tuh tadi yang disebutin banyak saya nggak tahu gitu. Ya kan? Apalagi teman-teman barangkali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini berikutnya, kalau dulu tahun berapa itu? 60-an mungkin Bu Andi tahu kali ya. Waktu 70-an itu ada grup musik wanita semua, Dara Puspita. Nah ini mungkin ini Dara Puspita Reborn, tapi mungkin Rebornnya generasi kesekian. Dara Putri. Apakah ini musik atau tidak? Nah ini Dara Putri. Kayaknya kalau tadi saya lihat itu nyanyi pasti ini dari ini ada musik ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Konjen dan Ibu. Selamat siang dan teman-teman juga semuanya. Kami grup tari Pak. Oh tari. Iya. Grup tari, tapi kita tidak terpacu dalam satu daerah. Iya. Kadang kita menarikan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur begitu. Sudah berapa lama di sini dan anggotanya ada berapa? Anggotanya ada 10 orang. Berdirinya tahun 2018. Jadi kurang lebih 7 tahun. Tapi untuk saya pribadi masih 2 tahun bergabung. Ya. Dan langsung memimpin? Enggak, saya perwakilan. Oh, perwakilan. Iya. Karena di Hong Kong sendiri saya juga masih 2 tahun lebih. 2 tahun. Iya. Wah ini Dara Putri, ini salah tebak tadi kita pikir ini Dara Putri ini musik, ternyata tari. Iya. Karena di Indonesia saya juga penggiat seni juga. Ya kadang ikut wayang. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Ini kita masih ada 4 lagi ya. Berikutnya Jackson Dancer. Tarinya banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak ketutupan biar Pak Konjen lihat saya.
Saya ucapkan terima kasih Pak Konjen untuk waktunya dan undangan untuk kami, dan yang saya cintai teman-teman seni yang ada di sini. Sebelumnya boleh Pak saya kenalan? Oh boleh. Mungkin ada yang nggak kenal saya takutnya gitu. Perkenalkan, nama saya Arya Jackson. Saya dari The Jackson Dancer yang berdiri dari tahun 2011. Sudah 14 tahun The Jackson berdiri, dan ada 11 anggota yang aktif. Ya, mungkin Bapak juga penasaran nggak Pak, kok namanya The Jackson? Sebenarnya kami dari tari modern dancer, hip hop modern kayak gitu dulunya. Tapi berhubung banyak request acara KJRI, baik acara company, menginginkan tari tradisional, maka kita menciptakan tari tradisional yang diciptakan oleh Kak Angelina Uci. Jadi bersama anak-anak The Jackson juga semuanya Pak. Jadi dari tarian kita juga nggak fokus satu daerah. Ada tari ondel-ondel, ada dari Warak Dokter dari Semarang, ada dari Papua, ada dari Gantar dari Kalimantan, dan ada dari Jawa Tengah beberapa.